Oke ya. Eh, bentar. Baiklah, ya adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, tolong yang yang masih posisi di luar langsung aja cari tempat ya yang rapi duduknya supaya ya nanti ada masalah gitu ya. Oke, mari berdoa sama-sama kita supaya hari ini bisa bisa melakukan pelajaran hari ini dengan baik dan benar ya. Oke, saya mulai. Ini materinya udah kalian dapat ya. Nah, ini kita belajar konstruksi baja. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang merupakan target saya selaku pendidik bagi Anda itu adalah kita harus bisa menguasai ya, menjelaskan definisi dari jenis-jenis sambungan. Nah, jadi di sini materi Anda itu adalah konstruksi baja. Oke, kita lihat ya bahwa definisi dari baja itu apa. Nah, Anda bisa lihat ya di slide itu bahwa baja itu adalah logam campuran yang terdiri dari besi, ferrum, dan karbon. Nah, mungkin adik-adik semua pernah ada mendengar istilah baja dan besi. Itu bedanya apa? Nah, lihat nih, di sini sudah Bapak berikan semacam penegasan di sini ya, yang di bawah ini yang warna ungu ini, bahwa baja itu adalah merupakan logam buatan. Kalau besi itu merupakan material alami. Itu ya, ini ya. Di sini sudah saya tulis, baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi, ferrum, dan karbon. Besi. Ya. Nah, jadi kekuatan dari baja tersebut itu tergantung dari berapa banyak karbon yang bisa dikandung ya, yang dikandung di material baja tersebut. Semakin tinggi karbon dia akan semakin kuat seperti itu. Nah, jadi tolong diingatkan bahwa perbedaan signifikan antara besi dan baja itu adalah pada kekuatan ya. Jadi kalau baja itu merupakan kekuatan, besi material alami, baja tersebut ada semacam campuran ferrum dan karbon ya. Semakin tinggi karbon dia akan semakin kuat. Nah, ini kita mengulangi ya bahwa kalau sifat mekanik dari baja tersebut kalau dia ditarik seperti ini ya. Untuk sebenarnya saya sudah pernah jelaskan ya, tapi kita coba ini kan kalau baja itu ditarik dia akan elastis dulu, kemudian dia leleh. Nah, kemudian akan terjadi semacam regangan tanpa adanya pertambahan tegangan. Makanya dari lurus di sini ya. Nah, kemudian setelah dia leleh sempurna dia akan bisa ditarik, tapi kemudian terjadi perubahan secara menyeluruh dari material baja tersebut. Makanya di sini dia akan bisa ditarik, tapi perhatikan ini garis kemiringannya dia lebih landai daripada yang ini ya. Ini lebih tinggi, ini lebih landai. Artinya yang ini dia posisinya lebih kuat sebenarnya ya. Kalau ini lebih lemah. Nah, setelah itu material tersebut akan patah ya seperti ini ya. Nah, jadi kalau baja itu sifatnya adalah dia mempunyai daktil ya, mempunyai sifat daktil, artinya dia mampu deformasi melebihi batas elastis ya. Nah, tapi ada pertanyaan sampai sini? Kate, Pak. Kate. Tidak ada ya. Coba. Nah, ini bisa Anda coba ya. Saya sudah kasihkan linknya untuk dilihat di YouTube ya. Nanti kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan baja tersebut ditarik, ya, dia akan seperti ini, ya. Dia akan melar, kemudian dia akan leleh. Habis leleh itu dia akan
mampu ditarik kembali, tapi dengan perubahan bentuk yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Kemudian dia akan putus di sini ya. Nah, sifat mekanik dari baja. Oke. Tolong diingatkan ya. Sifat dari mekanik baja itu dinyatakan dengan tegangan putus dan tegangan leleh. Ya. Tegangan putus itu perhatikan. Jadi notasi dari jenis baja tersebut kalau untuk standar SN itu adalah BJ34 sampai BJ55. Yang membedakan itu adalah tegangan putus dan tegangan leleh. Semakin tinggi nilai BJ-nya, ya, maka dia akan memiliki tegangan putus yang semakin tinggi. Yang dimaksud tegangan putus itu apa di sini? Nah ini ya. Nah di sini dia putus nih, ya. Itu maksudnya. Ya mungkin akan lebih lebih jelas kalau nanti kita offline ya. Kira-kira kapan Anda bisa offline? Oh ya. Paling ini Pak, selesai KKN atau KKL ini Pak. Minggu depan ya? Belum sih minggu depan Pak. Oh, masih lama? 2 minggu lagi? Mungkin 2 minggu lagi Pak. Ya oke. Nah, tak apa ya. Sebab itu kita akan tetap online ya. Nah ini ada beberapa contoh profil ya, profil baja. Nah ini ada IWF, Habib, Siku, WNP, King Cross, dan lain-lain ya. Nah sekarang coba saya stop share-nya nih. Tolong kalau tangan Anda seperti ini, yang paling atas itu akan menerima tekanan paling tinggi, itu ya. Yang bawah dia akan menerima tarik lebih tinggi. Jadi artinya posisi yang di ini ya. Nah, di sini akan menerima tekanan paling tinggi. Kemudian untuk yang di bawah dia akan menerima tarik lebih tinggi, paling tinggi ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Itu ya. Tolong yang lain videonya diaktifkan. Saya bisa lihat bagaimana respon Anda gitu loh. Haikal, Robi, dan lain-lain. Ya karena di posisi keluar nih, maksudnya di paling atas. Nah ini ya, di paling atas itu akan menurut tekanan paling tinggi, yang bagian bawah akan menurut tarik lebih tinggi, ya paling tinggi itu ya. Makanya di sini harus kita buat tebal di atas dan di bawah. Jadi sebenarnya untuk untuk profil itu dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Oke, sekarang kita. Jadi kesemuanya ini ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau untuk dia Habim, nah itu jangan dipakai untuk balok, dia fungsinya untuk kolom ya. Itu kira-kira. Sama untuk yang king cross-nya juga nih, ini untuk kolom ya. Lanjutkan. Nah, aplikasi dari material baja ini bisa macam-macam ya. Ya, jadi kalau untuk untuk gudang baja contohnya jembatan baja, menara baja, dan portal baja. Itu ya. Nah, ini profil-profilnya tadi ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk mengapa profil ini digunakan dan di mana. Nah, sekarang target kita hari ini adalah paling tidak Anda harus bisa mengerti definisi dari sambungan. Ya, nah tolong perhatikan sama-sama. Ini gambar apa nih kira-kira nih? Gambar baja. Hah? Gimana bajanya? Gambar baja. Itu Gimana? yang panjang-panjang. Nah, ini belum tentu baja ya, bisa baja, bisa beton. Tapi karena kebetulan Anda jawab baja karena kita belajar baja ya, oke lah. Ini anggap aja portal baja ya, yang saya terima. Nah, ini perhatikan ya, di sini adalah portal 3 dimensi. Nah, terus saya buat di potongan dalam bentuk daun besi yang tebal ini ya.
Nah, perhatikan di sini yang saya lingkarkan ini itu adalah di mana posisi sambungan berada. Nah, posisi sambungan itu adalah dari sambungan balok kolom ya. Nah, fungsi dari sambungan atau perhatikan itu adalah untuk mentransfer beban dari balok ke kolom kemudian ke fondasi itu ya. Paham ya? Oke, saya ulang lagi. Apa guna dari sambungan tadi? Yang paling utama kalau untuk di bangunan? Untuk menyalurkan beban tadi Pak ke bawah. Beban apa? Beban bajanya sama beban yang di atas. Ya, beban akibat gaya luar ya. Dari balok ke kolom baru ke fondasi. Ya. Jadi kalau misalkan taruhlah sambungannya tidak kuat ya, tidak sampai ke kolom dia baloknya sudah kolek duluan, rubuh, putus ya. Nah, itu berarti fungsi bangunan tidak tercapai. Nah, sekarang kalau misalkan sambungan tersebut saya anggap sederhana, jadi sambungan itu seperti ini ya. Coba perhatikan dulu. Perhatikan ya, saya peragakan ini. Nah, ini ada mistar, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang perhatikan ya. Ini kalau saya seperti ini megangnya, ini kan? Perhatikan, dia menunduk seperti ini kan? Oke. Nah, sekarang kalau saya pegang seperti ini ya perhatikan nih, ya, nih, ini kan kayak sendi ya. Nah, itu terjadi putaran sudut kan? Di ujung ini, putaran sudut. Berarti adanya putaran sudut, berarti ciri-ciri momennya 0. Nah, sekarang ini kalau saya pegang, ya, nih, oke, ya, beda nggak? Ini dengan ini, beda ya, momennya 0. Yang ini tidak ada putaran sudut. Nah, berarti ada yang nahan momen. Ya, paham ya? Sekali lagi, kalau ini dia ada putaran sudut, yang ini ya perhatikan. Kan lurus nih, ya. Dia berbengkok. Oke? Paham ya? Nah, sekarang apa hubungannya dengan sambungan? Perhatikan, kalau dia dianggap sederhana, sendi, nah momennya seperti ini. Kan dia 0 tuh di ujung-ujung ya. Akibatnya sambungan tersebut didesain tidak untuk menahan gaya momen. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya akan berpengaruh pada balok. Jadi dia akan menerima momen maksimum di tengah bentang. Beda dengan kalau misalkan kita jepit, ya, momen di tengah bentang akan berkurang, ya. Nah, artinya kita akan adanya penghematan di posisi dimensi balok ya. Nah, tetapi sambungannya harus sesuai dengan kondisi ini, yaitu jepit seperti itu. Nah, jadi kalau yang ini sendi, yang ini jepit. Nah, yang ini adalah apa nih? Sebentar ya, saya ulang lagi. Yang ini simple frame dengan join itu ada join sederhana, sambungan sederhana. Yang ini adalah portal continue, di mana dia akan menerima momen di kiri kanan sama karena sambungan jepit. Yang ini adalah portal semi continue, ya. Nah, ini semi kaku. Nah, anggaplah ini kalau misalkan ini yang simple frame ini, yang sendi itu betina, yang jepit itu lanang. Nah, kalau yang ini kira-kira banci. Nah, itu ya. Nah, artinya kalau yang yang sendi itu jelas dia tidak menerima momen. Kalau yang jepit itu jelas dia bisa menahan momen. Nah, kalau yang semi kaku, nah itu diantaranya, nah itu lebih sulit ya. Tapi untuk skala strata 1 ini kita tidak ajarkan ya. Nah, ini tolong perhatikan ya, sambungan itu sangat berpengaruh terhadap distribusi gaya internal. Ya, jadi ini aja. Jadi sambungan itu akan berpengaruh pada saat transfer
beban dari balok ke kolom dan ke fondasi. Nah, untuk baja, jenis sambungan itu dapat bervariasi tergantung asumsi dari perencana. Ya, apa namanya? Untuk yang semi kaku seperti ini, ya. Oke, kita paskan dulu. Nah, ini kira-kira contoh sambungan yang apa namanya? Yang bisa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini kan kalau portal baja seperti ini, gitu ya. Portal baja, sambungan rangka baja, atap. Anda kan pernah lihat ini kan? Kemudian untuk yang sambungan balok kolom seperti ini ada beda-beda jenisnya nih. Nah, itu kapan digunakan itu tergantung dari gaya-gaya yang ada di apa sambungan balok kolom, dan besarnya gaya akan berpengaruh juga kepada dimensi balok, dimensi sambungan. Nah, ini contoh dari sambungan balok kolom. Nah, perhatikan di sini ada bautnya di atas ya, dan satu di bawah. Kenapa? Karena dia kalau dia seperti ini, dia akan menerima gaya tarik, ya, dia akan tertarik gitu ya, seperti ini. Perhatikan, nah kan tarik tuh, ya. Nah sekarang, maaf. Nah sekarang Anda lihat, ini kan ada sambungan, ada plat, ya. Pertanyaannya, berapakah sambungan yang harus kita desain, dan berapakah ukuran baut yang mesti kita pakai, dan berapakah tebal plat yang harus kita gunakan. Nah, di sini caranya. Sekali lagi, ini belum saatnya Anda menghitung ya. Belum saatnya Anda menghitung nanti. Tetapi Bapak hanya memperlihatkan saja dulu ya. Prosedur perhitungannya seperti ini ya. Untuk kalau dia bautnya 1 2 3 4 5 6 itu ya. Nah, Anda dalam belajar gunakanlah referensi yang valid ya. Dan tugas saya selaku pengajar memberikan informasi yang benar kepada Anda, acuan yang benar kepada Anda selaku mahasiswa. Nah, jadi gini, maksud Bapak adalah sudah saya berikan ya. Nanti ke depan ini silakan Anda contoh dulu dengan angka-angka yang ada di sini. Perhatikan ya, yang merah-merah ini berarti itu yang Anda harus masukkan. Yang hitam-hitam ini itu sudah main rumus. Rumusnya sudah ada di sini, ya. Nah, rumus ini apa Pak Musa? Itu nanti. Ya, paling tidak Anda mengetahui bahwa untuk menghitung ini ada prosedurnya ya. Jadi boleh Anda tiru. Nah, paham ya? Kira-kira? Paham. Ya. Nah, jadi Anda jangan langsung kaget. Waduh, ini langsung ada rumus. Ya, nanti dulu. Ya, paling tidak Anda lihat-lihat aja dulu. Nah, soalnya nanti akan saya jelaskan semuanya nih yang Bapak tulis ini, ya. Nah, ke depan nanti Anda bisa gunakan ini untuk keperluan Anda, misalkan project atau apa ya. Bisa Anda gunakan karena acuan Anda itu bukan dari teman Anda ya. Soalnya kadang-kadang teman Anda hitungnya beradul, salah. Nah, itu tugas saya untuk memberikan informasi yang benar pada Anda. Ya, ini saya pakai untuk di project-project. Jadi silakan. Ya. Dan nanti pada saat ada tugas perhitungan tadi, ya, ini ada tutorial Anda sebenarnya ya. Perhatikan bahwa dalam cara belajar prinsip ATM harus Anda gunakan. ATM ya. Apa itu ATM? Masih enggak? Amati, tiru, modifikasi. Ya, benar ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, sekarang yang paling penting ini adalah semacam stimulan untuk Anda ya. Teknologi ilmu pengetahuan. Ya, sebenarnya ini untuk penambahan bagi Anda. Nah, perhatikan. Anda pernah lihat ini enggak? Nah, ini saya mau memperkenalkan. Pernah ya? Apa Pak? Aplikasinya? Ya. Nah, selesai. Selesai. Ya, oke. Ulang lagi. Nih. Pelan. Selesai. Ya, berapa lama nih? Oh, 1 detik. Nggak nyampe. Wah, cepat sekali, Pak. Ya, memang. Karena kita memanfaatkan teknologi. Jadi, kalau saya klik ini, misalkan ya, profil. Nah, keluar nih bahwa dengan profil kita pakai SIKU 250 itu aman.
Tuh ya. Nah, terus kalau saya buat tampak rendering ini, perhatikan ya. Nah, kelihatan ya? Tuh, ya. Nah, bisa dibuat balik. Mau tampak dari depan, belakang, samping, samping kanan, atas, nah, isometri. Oke ya. Atau misalnya kita mau adakan semacam animasi ya. Nah, sekali lagi ini ada untuk supaya Anda paling tidak tahu dulu ya, biar Anda nanti semangat ke depannya. Nah, oke. Iya, Pak. Nah, kelihatan ya? Ya, oke ya, kita kembali ke slide. Nah, ini ya, jadi kalau kita menggunakan teknologi seperti ini ya, memudahkan Anda dalam bekerja nantinya ya. Nah, ini sekian detik gimana? Nah, kalau misalkan Anda mau belajar, nanti bisa Anda cari referensi. Nah, supaya Anda tahu bahwa ini buku yang saya karang ini, ya. Cuma sekarang sudah tidak lagi di pasaran, jadi Anda bisa cari aja di internet, silakan download ya. Ada yang sudah tahu belum? Belum pernah lihat ya? Nah, itu, jadi Anda harus tahu ya. Nah, ini kemudian standar nasional Indonesia yang juga harus Anda terbiasa dengan ini ya. Setiap Anda melakukan desain, Anda harus mengacu kepada standar nasional Indonesia, seperti itu ya. Nah, ini beberapa buku referensi juga selain dari buku yang saya karang. Setur Baja karangan Herianto. Ini bisa Anda, kebetulan yang versi ini ada di internet, silakan Anda download ya. Ada orang cuma kalau yang versi yang terbaru itu Anda harus beli. Ini juga bagus juga ini. Ini katalog. Nah, ini buku sambungan kolom baja untuk baja ringan ya. Ini yang saya karang Pak Aminuddin, Pak Anies Agap, Pak Purnomo terakhir, dan saya berempat yang karangnya. Bisa Anda juga bisa Anda beli via online ya. Nah, kira-kira ini gambar apa nih? Tahu nggak nih? Gambar pening. Nah, pening ya. Nah, pening. Apa? Waduh, ribet sekali. Ini. Ini hanya sekedarnya aja ya. Untuk penyemangat Anda, orang lain bisa, kenapa Anda tidak dapat? Anda hanya belajar dan membaca. Sedangkan yang lain harus melakukan riset untuk menemukan formula, rumus, aturan, dan lain-lain. Jadi tugas mereka itu lebih berat daripada kita. Kita hanya tinggal pakai. Nah, kenapa? Sudah ada bahan tapi tidak kita pelajari, itu ya. Kemudian teknologi informasi sedemikian pesat dan sangat membantu. Manfaatkan, ya. Karena ini untuk daya saing Anda di dunia di kancah profesional kalau sudah Anda tamat nanti ya. Kalau tidak Anda bisa kalah dalam persaingan. Kemudian amati, tiru, modifikasi dan banyak-banyak latihan. Ya. Nah, sekarang ini tugas Anda ya. Nah, saya sudah kasihkan slide ini, sebutkan jenis-jenis sambungan, fungsi dari sambungan, apa yang memberikan sambungan sederhana, kaku, dan semi kaku. Nah, itu tugas Anda ya. Nanti dikumpul minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya sebentar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, jangan ragu-ragu ya. Ini Pak, nak nanya Pak. Ya, silakan. Apa tadi kan ada kekuatan titik leleh tadi ya, Aha. yang di slide ketiga. Nah, itu kan ada yang titik lelehnya itu semakin tinggi. Nah, itu tuh maksudnya apa Pak? Titik leleh. Oke. Apakah dia tuh apa? Oke, saya buka lagi ya.
Start. Yang mana? Gambar ini bukan gambarnya. Yang satu lagi. Nah, bersama ya, ini ya. Yang Anda tanya yang mana? Ini, titik ini. Iya, Pak. Iya, iya. Nah, titik ini itu adalah titik leleh, ya. Jadi kalau misalnya gini, ini kalau posisi dari awal, ini kan posisi ini kan 0. Posisi di sini 0 artinya apa? Material apa spesimen ini belum diapa-apain. Berarti tegangannya 0, berarti tegangannya 0 gitu kan. Kemudian ditarik perlahan-lahan dia akan ya seperti satu benda kalau ditarik dia akan melar gitu kan. Meregang kan? Nah, sampai di sini, sampai di apa? Yang Anda tanyakan mungkin ini ya. Nah, pada saat di sini posisinya itu dia akan mencapai puncaknya dari elastis ke plastis. Jadi gini, kalau yang dimakan leleh itu sama saja kalau Anda mudahnya kayak lilin aja. Lilin itu kalau dipanaskan dia mencair kan, walaupun panasnya dihilangkan. Paham nggak? Mencair kan, meleleh itu kan. Tapi lama-lama dia setelah temperaturnya dingin dia akan keras lagi. Paham nggak? Nah, seperti ini juga. Pada saat dia ditarik, ya, kemudian tanpa adanya pertambahan tegangan, dia kan dia turun nih. Kemudian konstan kan? Berarti tidak ada perubahan tegangan, tidak nambah. Tidak nambah, tetapi regangannya ada. Nah, itu artinya dia leleh. Nah, setelah berubah bentuk sempurna, nah dia akan mampu lagi ditarik. Contohnya sedotan limun. Nah, sedotan limun kalau Anda tarik, kan di tengah-tengah mulai ngecil kan? Paham nggak? Ngecil, terus Anda tarik, melar. Kemudian yang tadi buat apa sedotan limun tadi seperti ini dia akan lebih kecil kan? Sudah dia apa namanya berubah bentuk, dia bisa mampu ditarik kembali, tapi tidak sekuat yang awal. Makanya di sini ada semacam kemiringan garis ini, dia akan lebih landai dibandingkan dengan elastis ya. Elastis, plastis. Ingat aja kalau elastis itu masih muda ya, masih kuat. Kalau plastis udah nenek-nenek. Nah, kan udah mau putus, udah mau mati itu ya. Nah, dia putus seperti ini. Itu ya. Nah, lebih mudah nanti kalau nanti kita ini apa kita coba Anda nanti buka di link di YouTube ini dan ini ya, sudah saya berikan akan berjalan ya. Tiba-tiba dia putus. Nah, seperti ini. Anda akan lebih paham kalau Anda bisa lihat secara apa? Secara runtime ya. Seperti itu. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya, ini ada 14 yang ini. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan beberapa kita bisa. Oke ya. Saya kira hari ini kalau nggak ada pertanyaan, tolong Anda pelajari dulu. Nanti pada Ini Pak, apa yang tugas tadi Pak? Psikologi Pak. Tugas tadi ada kan? Iya, itu nak dibuat cak mana? Apa diketik? Apa cak mana Pak? Tulis tangan. Tulis tangan, nanti saya berikan linknya ya. Supaya Anda bisa, silakan sekali lagi Anda boleh bekerja sama, saling diskusi, tapi hasil tidak boleh sama. Paham ya? Paham ya? Nah, jangan. Paham, Pak. Nah. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Yang lain? Ya, perhatikan ya, saya sudah berikan beberapa referensi dan kebetulan itu ada satu buku yang barusan terbit ya, yang dikarang oleh kami berempat. Silakan Anda ini, kalau Anda tertarik silakan Anda beli di Shopee atau mana aja online. Oke ya, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, kita usahakan nanti hari berikutnya kita ketemu lagi ya. Kemarin saya beberapa teman-teman ada yang nggak bisa mudah hari ini. Baiklah, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.